Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami imani di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Satu-satunya pribadi yang ditinggikan oleh Allah hanyalah Yesus. Yesus yang datang ke dalam dunia dari sorga. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menolong orang yang percaya kepadanya. Banyak orang terkenal, banyak orang ternama, banyak orang yang mempunyai kekuasaan, tapi di hadapan Allah hanya nama Yesus yang ditinggikan. Karena Yesus merendahkan diri, taat melakukan kehendak Bapanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8, di situ tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita belajar seperti Yesus, belajar merendahkan hati dan taat. Orang yang taat harus menjadi pelaku firman Tuhan, rela dibentuk oleh firman Allah, siap dikoreksi oleh firman Allah, siap menerima firman Allah, dan tidak menolak firman Allah. Belajar menerima perintah Tuhan, firman Allah itu, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan.
dalam hidup sehari-hari kita harus hidup rendah hati, tidak sombong, karena Tuhan tidak suka kepada orang yang tinggi hati, yang sombong. Hal ini dijelaskan di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Umat Tuhan diingatkan, jangan sampai mereka menjadi tinggi hati, melainkan harus merendahkan diri, sama seperti Yesus. Puji Tuhan. Apa yang firman Allah ajarkan, kalau kita merendahkan diri kita, yang pertama, orang yang merendahkan diri akan memperoleh kehormatan. Hal ini dijelaskan di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan. Menjadi terhormat, dihormati oleh orang lain, dapat terjadi kalau hidup kita merendahkan hati kita di hadapan semua orang. Kita tidak perlu mencari penghormatan dari manusia, tapi kita bisa hidup terhormat karena kita belajar hidup seperti Yesus. Hanya nama Yesus yang layak dihormati, diagungkan, dimuliakan, sehingga setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang kedua, orang yang merendahkan diri, hatinya akan menjadi berkenan kepada Tuhan, sehingga doa-doanya dikabulkan Tuhan. Hal itu tertulis di dalam 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita mencari wajah Tuhan, berdoa dengan sungguh, hidup dalam pertobatan, maka Tuhan akan berkenan mengabulkan doa-doa kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, orang yang merendahkan dirinya, hatinya, akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Hal ini dijelaskan di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengangkat hidup kita, meninggikan hidup kita, mempromosikan hidup kita,
sehingga kita boleh berhasil menjadi sukses, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, sehingga hidup kita menyenangkan hati orang dan menyenangkan sesama kita. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita tetap taat setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mendoakan seluruh jemaat GPDI Budi Mulia dan seluruh mereka yang mengikuti program ini dimanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan. Hamba berdoa kiranya setiap orang yang mengikuti program ini, mereka yang beraktivitas pagi hari ini, kiranya yang bekerja diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa berkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit, penyakit, hamba berdoa kiranya disembuhkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh dikuatkan dan disehatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah keluarga, pergumulan apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan jalan keluar dan kemenangan bagi mereka. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan ekonomi, hamba berdoa buka jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang belum bekerja, Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka rindukan boleh dikabulkan di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kami di Indonesia. Dari Bapak Presiden, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati kota Jakarta. Tuhan berkati setiap lembaga negara dan setiap insan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.